Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Kembali lagi di podcast Tiada Rahman Tual. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang aktif, produktif, dan mampu membawa perubahan. Secara umum, keterlibatan perempuan dalam pembangunan berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, perempuan terbukti menjadi agen of change atau agen perubahan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Namun, ketika kita berbicara tentang pembangunan, di tingkat daerah masih banyak tantangan dan kesenjangan yang harus dihadapi. Maka dari itu, kita akan membahas hal-hal terkait perempuan dan peradaban. Pada episode podcast kali ini, bersama saya Hadijah Rahanyamtel selaku host yang akan memandu podcast selama 30 menit ke depan. Untuk itu, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Ada Miss Ririn Prasetyo, SPI. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah baik. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Aktivitas hari ini lumayan padat ya, jadwal MC kiri kanan sana sini, alhamdulillah, tapi disyukuri. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu marilah kita kenalan. Ya, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal lalu dibuang. Sebelumnya annyeonghaseyo, nama saya Ririn Prasetyo. Beta merupakan seorang penggiat literasi di Kepulauan K. Latar belakang pendidikan, beta S1 Sarjana Ilmu Perikanan di Universitas Patimura Ambon. But before that, beta sebelumnya itu melanjutkan studi di Politeknik Perikanan Negeri Tual selama 3 tahun. Tapi kalau misalnya berbicara soal organisasi, beta selalu punya slogan dalam hidup dulu itu bahwa organisasi itu candu. Maka di mana ada organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan beta punya soft skill, maka beta akan berada di situ. Entah itu dunia pencinta alam, dunia sastra, dunia puisi, dunia-dunia yang lain, maka beta akan berkecimpung di situ. Nona manis. Nah, berbicara tentang perempuan dan peradaban, kira-kira menurut Miss, seberapa pentingnya sih peran perempuan dalam pembangunan daerah saat ini? Oh, kalau berbicara peran perempuan, sebenarnya bukan hanya untuk pembangunan daerah ya. Semua perempuan itu punya peran penting di segala sektor, di segala lini. Kenapa hal itu penting? Karena ibarat kata bahwa dalam masakan kalau tidak ada pedis-pedisnya itu kan sing asik toh. Nah sama juga dengan perempuan, kalau sing ada campur tangan perempuan kayak kurang seru begitu. Sebegitu pentingnya peran perempuan sehingga katong perempuan-perempuan ini harus wajib hukumnya mencerdaskan diri supaya bisa ditempatkan dalam segala lini, segala sektor, termasuk dalam pembangunan daerah seperti itu. Kira-kira apa sih Miss tantangan atau hambatan yang sering dihadapi perempuan dalam berkontribusi di pembangunan daerah khususnya di Kota Tual sendiri? Sebenarnya kalau tantangan itu banyak ya, tantangan secara pribadi, secara umum juga banyak. Tapi yang beta lihat sekarang ini bahwa perempuan tuh kadang diberikan batasan atau fungsi perempuan dan laki-laki itu kayak tidak diberikan kesempatan yang seimbang gitu. Laki-laki itu yang lebih banyak, perempuan yang lebih sedikit. Hal-hal itu yang membuat perempuan itu kayak merasa insecure dan malas berkontribusi untuk daerah gitu. Karena kayak tadi tuh, perempuan tuh hanya bisa, ya sudah karena perempuan ya kok hanya berpikir di kasur, sumur, dapur saja. Saya usah kok pikir tentang peradaban lah, kok saya usah pikir yang kayak begitu. Kok saya usah berpikir politik, kok saya usah pikir tentang pembangunan daerah. Itu bukan wilayahnya perempuan. Itu sebenarnya salah satu faktor pemicu terbesar loh.
hal-hal itu, kata-kata itu yang bikin perempuan itu malas. Tapi kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama, diberikan waktu yang sama dengan laki-laki, maka mungkin perempuan semua akan berlomba-lomba untuk berkontribusi. Seperti itu. Menurut Miss, apa yang bisa dilakukan untuk membuka lebih banyak ruang bagi perempuan agar bisa berperan aktif dalam pembangunan di daerah? Hal yang paling penting adalah perempuan wajib mengupgrade diri mereka. Gini loh. Seperti contoh, kita pengen supaya produk itu laku, berarti katong harus menjual dengan memperbagus kemasan gitu. Sama juga perempuan, kalau katong pengen bahwa kita diakui, kita pengen dihormati, kita pengen juga bisa berkecimpung dalam pembangunan daerah, berarti katong harus wajib mengupgrade diri. Tidak bisa dengan hanya pengalaman yang minim, tidak bisa dengan pengetahuan yang minim, terus katong harus, oh iya kita bisa nih, kita bisa. No way. But kita harus mengupgrade diri, memperbanyak literasi, entah itu literasi apapun dalam bentuk apapun, literasi digital, literasi, pokoknya semua yang bisa mendukung, memberdayakan perempuan itu wajib. Kita harus mengupgrade diri, kita harus mencerdaskan diri, kita harus bisa memberikan kemampuan yang lebih baik lagi. Nah, kita kan tahu bahwa Miss adalah seorang ASN, juga seorang pengajar, bahkan seorang aktivis. Kira-kira bagaimana sih caranya Miss membagi waktu untuk bisa menjalankan 3 aktivitas ini sekaligus? Ya, terima kasih untuk ASN-nya. Terkait dengan aktivitas saya yang begitu padat, sebenarnya kalau beta secara pribadi untuk sekarang tidak ada hambatan sama sekali. Waktu pagi ya otomatis kita harus menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara yang baik, harus ke kantor, melakukan tugas-tugas kantor. Kita punya 2 hari libur, Sabtu Minggu itu kita kan libur, jadi bisa untuk digunakan untuk mengajar anak-anak yang belum bisa membaca atau anak-anak yang buta aksara, entah itu di Taman Baca Kiom ataupun juga di desa-desa atau perkampungan. Terus kemudian masalah aktivis, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, beta secara pribadi bahwa organisasi itu candu. Untuk sekarang beta belum bisa meninggalkan jiwa aktivis itu 100% nih. Masih banyak sekali undangan-undangan yang datang untuk membahas hal-hal keaktivisan. Contoh simpel saja, mungkin hari ini teman-teman dari BEM mengundang saya untuk membahas terkait dengan isu-isu perempuan dan peradaban. Sehingga sebisa mungkin kalau bisa hadir bersama teman-teman, oke. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, akan nanti dibicarakan. Tapi sekali lagi dijelaskan di sini bahwa tugas utama saya, minta maaf, aparatur sipil negara, jadi saya wajib pagi ngantor ya. Habis itu baru urusan-urusan lain. Seperti itu, Non. Next. Nah, Miss, kita kan tahu nih bahwa perempuan di K dikenal dengan budaya Nanditsakmas. Apa pendapat Miss ketika perempuan yang ada di Kepulauan K yang tidak menjaga kebudayaan Nanditsakmas atau keperempuanan? Kalau masalah perempuan yang sudah tidak respect lagi dengan budaya Nanditsakmas, sayang sekali ya. Itu harus di semua perempuan yang ada di Kepulauan K ini harus terpatri dalam otak itu bahwa Nanditsakmas itu dia mengangkat harkat martabat perempuan sebegitu tinggi-tingginya. Tapi kalau kita nggak respect, itu sama saja kayak hal-hal yang sangat disayangkan. Nanditsakmas itu adalah perempuan yang tidak bisa membaca dengan baik, tidak bisa menulis dengan baik, tapi berkat perjuangan dia, perempuan begitu dihormati. Lalu apakah berkat orang yang katong bisa membaca dengan baik, katong bisa menulis dengan baik, katong bisa mendapat segala informasi dengan baik, tapi merendahkan derajat perempuan. Jadi itu hal yang amat sangat disayangkan. No respect lah untuk perempuan-perempuan jenis itu, tapi semoga katong tidak termasuk dalam golongan perempuan-perempuan seperti itu ya. Dari kacamata perikanan mungkin
apa pendapat Miss tentang peran perempuan dalam sektor perikanan? Untuk perempuan dalam sektor perikanan, Kabupaten Maluku Tenggara untuk Dinas Perikanan itu sendiri, kita lagi menerapkan sistem modeling rumput laut. Yang ketemu bilang agar-agar itu ada di Desa Dunwahan dan di Desa Oheder Tutu. Ketika beberapa kali beta turun dengan orang dinas, ternyata ada juga beberapa perempuan-perempuan yang membantu mengelola prosesi pengeringan rumput laut itu, mulai dari penanaman bibit, pokoknya semua prosesi modeling itu ada juga tim-tim kelompok yang di dalamnya ada perempuan. Itu yang membuat beta merasa bahwa kalau cuma masalah kuat dan tidak kuat, capek dan tidak capek, ternyata perempuan juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, ya kan? Seperti yang kita ketahui sekarang, perempuan zaman sekarang ini loh, ibu-ibu zaman sekarang kan, skincare nomor 1 loh, iya kan? Tapi mereka alhamdulillah dengan dahsyatnya masih mau turun ke laut, masih mau menjemur rumput laut, masih melakukan proses pengeringan dan lain-lain sebagainya. Itu pertanda bahwa semua lini, semua faktor, semua tempat itu perempuan ada di dalam. Jadi jangan hanya karena perempuan terus kita di justice kita lemah, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, menurut Miss, apakah pemerintah daerah khususnya di Kota Tual memberikan ruang kepada perempuan atau tidak untuk membangun daerah ini? Ya, terkait dengan masalah pembangunan daerah, peran perempuannya apakah diberikan kesempatan atau tidak? Mungkin di sini beta akan bilang iya, pemerintah daerah masih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk membangun daerah. Contoh konkret bahwa seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu sempat terjadi konflik yang mengakibatkan kerusakan banyak hal, entah itu di bagian kerusakan material, kerusakan materi, bahkan juga banyak korban yang masuk rumah sakit. Itu peran perempuan yang bekerja di situ sehingga mendamaikan hal-hal itu. Sedangkan untuk pembangunan daerah itu sendiri, pemerintah juga memberikan ruang-ruang, memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk speak up, untuk berbicara, hal-hal yang masih bisa dibicarakan, pemerintah juga memberikan kesempatan. Beta rasa bahwa sekarang orang sudah paham terkait dengan emansipasi, sehingga perempuan juga sudah punya porsi tersendiri, entah itu di lini politik, lini pembangunan daerah, di lini ekonomi dan lain sebagainya. Hal itu mungkin membuat agak sedikit aman, nyaman, dan tentram. Kenapa? Karena kalau dulu kadang kalau ketika ketong speak up terkait hal-hal itu, apalagi kalau terkait dengan masalah pembangunan daerah, mungkin perempuan akan berdiri di barisan paling belakang. Tapi sekarang ini kita masih bisa diberikan kesempatan. Oh, ini mau dibicarakan kayak gimana? Ini mau di mana? Perempuan juga masih diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi poin terpenting pada tahun ini atau era ini mungkin di situ perempuan sudah diberikan kesempatan untuk lebih banyak berspektif up dan bisa banyak berkomentar dan diberikan kesempatan untuk membangun daerah. Nah, yang terakhir nih Miss, apa pesan dari Miss untuk perempuan-perempuan di daerah maupun di luar sana yang ingin memulai berkontribusi tapi masih merasa ragu? Kalau beta secara pribadi sih pesan-pesan untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana bahwa hari ini Nendesa Kemas itu sudah berjuang, hari ini era Kartini itu sudah berjuang, hari ini ada banyak sekali aktivis-aktivis perempuan juga sudah berjuang. Nah, saat ini saatnya kita mengambil bagian dari perjuangan-perjuangan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengisi perjuangan-perjuangan itu? Ya, pertama, kita harus mengupgrade diri, kita harus mencerdaskan diri, kita harus benar-benar bisa jadi perempuan yang paham di mana harus kita berbicara, begitu. Bukan berarti kita diberikan kesempatan, kita diberikan kebebasan, lalu kita melanggar batas-batasannya.
Satu hal, kiblat kita adalah Nendi Sakmas, yang dimana ada rules-nya, dimana juga ada batasan-batasannya perempuan melangkah itu seperti apa. Kita juga perempuan muslim, kita juga perempuan timur, yang kita juga punya rules juga, kita punya aturan dimana kapan juga harus, ketika melangkah kita juga harus paham. Mungkin sebagai closing statement, beta cuma pengen bilang untuk perempuan-perempuan di luar sana bahwa lekuk tubuh itu siapa yang tidak tergoda, ya kan? Perempuan yang punya lekuk tubuh, dia punya kecantikan, siapa yang tidak tergoda? Tapi kecerdasan itu selalu bikin penasaran, karena isi kepala itu selalu ada-ada saja, sedangkan isi celana tuh itu-itu saja, seperti itu. Oke, mungkin sekedar informasi buat adik-adik yang bingung mau kuliah di mana, bingung mau melanjutkan studi di mana. Kota Tual punya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Setia Darul Rahman Tual. Don't forget for coming, for joining with us. Jangan lupa untuk datang bergabung bersama kami di sini. Akan dibina, diproses bersama-sama dengan orang-orang yang paham tentang disiplin ilmu. So don't forget for joining with us in Setia Darul Rahman, Kota Tual. Itu dia obrolan kita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. So jangan lupa untuk stay tune di video-video selanjutnya, karena masih ada banyak pembicara-pembicara hebat yang akan diundang dalam acara ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya insan biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.